Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza zundahu wa zamal azabal wahdah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Jakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan senyum berbahagia, alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi Allah Subhanahu wa taala dalam acara kesayangan kita, Oase Zakat TV. Coba berbagi hikmah demi kepentingan kita bersama. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya bulan Ramadan adalah bulan yang kita nantikan. Bulan yang sejatinya umat Islam dambakan. Seluruh umat muslim harus tunggu-tunggu. Karena pada bulan suci Ramadan terdapat berbagai macam kebaikan, ampunan, rahmat, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan di dalamnya terdapat sebuah momentum, sebuah malam yang bahkan jauh lebih baik dari 1000 bulan. Bulan Ramadan memiliki karakteristik, keunggulan, keistimewaan yang luar biasa. Namun pada akhir Ramadan, yaitu 1 Syawal, adalah klimaks, bukti tertinggi dari kegembiraan kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Hari 1 Syawal. Hari ini disebut dengan Idul Fitri. Id artinya hari raya. Fitri artinya berbuka. Ada yang mengatakan maknanya fitrah, artinya hari yang suci. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan bahwa Idul Fitri adalah hari yang dirayakan oleh seluruh umat muslim yang tentu melaksanakan bulan puasa, yang melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, kemudian diiringi ibadah-ibadah sunnah lainnya, atas segala keberhasilannya, ia kembali kepada kesuciannya. Ia kembali lagi melaksanakan rutinitas sebagaimana mestinya dengan wajah yang baru, penampilan tentu bukan secara fisik, penampilan akhlak yang jauh lebih baru dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Namun sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, esensi Idul Fitri tentu tidak hanya sebatas seremonial biasa, seremonial semata, yang setelah sholat, makan-makan, maaf-maafan dan sebagainya. Ada kiranya beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Paling tidak 3 sikap yang perlu kita lakukan ketika Idul Fitri. Sikap apa yang pertama? Sikap ar-raja. Apa itu sikap ar-raja? Yaitu sikap berharap cemas. Sikap berharap cemas ini maksudnya apa? Sikap berharap cemas itu adalah di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dari apa yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh. Baik itu ibadah wajib, puasa, salat 5 waktu, maupun ibadah-ibadah penunjang yang lainnya seperti salat Qiyamul Ramadan, salat tarawih, witir, tadarus Al-Quran, sedekah, infak, kemudian amalan-amalan kebaiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sarana jalan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Jadi jangan GR dulu sahabat Zakat TV, bahwa kalau kita sudah melaksanakan puasa selama 30 hari,
melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya diampuni, dapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan GR dulu. Kita mesti introspeksi dulu. Jangan-jangan ada perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak kita sadari selama bulan suci Ramadan yang menjadi penutup dari pahala amalan-amalan yang telah kita lakukan. Apa amalan-amalan yang mampu menutup ibadah-ibadah tersebut? Tentu banyak kalau kita, ya paling tidak Al-Quran yang senantiasa kita jadikan, kita baca, kita jadikan rujukan, kita laksanakan. Paling tidak dalam kehidupan yang sederhana lah. Kalau kata Al-Quran, janganlah kita berlebihan dalam segala hal. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Sikap itu mesti kita introspeksi diri. Apakah kita sudah berlebihan, baik dalam bersikap, baik dalam bertindak, tutur kata dan sebagainya. Karena sadar atau tidak kita sadari, sahabat Zakat TV, kita ini seringkali bahasa kerennya lebay ya. Lebay dalam segala hal. Dikit-dikit bahasa anak-anak sekarang itu yang keren itu apa? Jejaring sosial itu dikit-dikit update status. Ya. Lagi nyuap sahur, nyuap pertama, ditulis sama dia nyuap pertama gitu. Banyak hal-hal yang lebay. Kalau kurang, lauknya nggak enak, kebanyakan, atau pusing mau lebaran, ya, biasanya mau lebaran pusing gitu kan, mau lebaran pusing, aduh belum beli baju, belum beliin si doi dan sebagainya, kita pasang status lebay. Nah, itu dalam konteks pergaulan, belum lebay-lebay yang lain. Kita sering lakukan, kita terlalu berlebihan dalam hidup ini. Terkadang kita terlalu berlebihan berharap kepada manusia. Kita terlalu berlebihan berharap kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan roja ini, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi roja. Kita berharap cemas bahwa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala amal perbuatan ibadah selama bulan suci Ramadan, kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan media ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak rasa itu kita harus tumbuhkan ketika Idul Fitri. Jadi tidak hanya bergembira, kemudian jadi melupakan diri kita. Lantas apa sikap yang mesti kita lakukan ketika Idul Fitri adalah mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri ini penting. Rasulullah itu seringkali mengajarkan umatnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum kalian itu dievaluasi orang lain, bahkan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan suci Ramadan adakah tindakan-tindakan, atau mungkin kalau kita jauh mundur ke belakang 11 bulan sebelum bulan Ramadan, adakah sikap-sikap
yang bisa kita perbaiki atau bahkan tidak kita ulangi pada bulan Syawal dan sampai ke depan bertemu lagi bulan Ramadan. Kita evaluasi diri kita. Sejauh mana kebaikan yang sudah kita lakukan, sebesar mana misalnya keikhlasan yang sudah kita jalankan. Karena dalam ibadah itu, sahabat Zakat TV, yang tentu jauh lebih penting adalah keikhlasan. Qul atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu minal mukhlisun. Orang-orang yang ikhlas. Apakah kita sudah benar-benar ikhlas dalam melaksanakan bulan ibadah Ramadan ini? Kita benar-benar ikhlas dalam rangka menjalankan amalan-amalan puasa, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita dengan ada sedikit terbesit ketidaksanggupan, kemudian rasa keberatan di dalam diri kita. Tentu ada, karena sikap ibadah kita ini masih dalam rangka orang-orang mukallifin, orang-orang yang hanya menggugurkan kewajiban, belum sampai pada taraf muhibbin. Kalau kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang melaksanakan ritual ibadah, orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atau disunahkan oleh Rasulullah SAW karena rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, inna nasa halkah, sesungguhnya manusia itu celaka, illal alimin, kecuali orang-orang yang berilmu, wal alimuna halkah illal amilin, dan orang-orang yang berilmu pun, orang-orang yang bergelar profesor, doktor, kiai, haji pun halkah, kata Rasulullah, celaka, illal amilin, kecuali orang-orang yang mampu mengamalkannya. Ilmu ibarat orang yang mengendarai kendaraan, sahabat Zakat TV. Orang yang mempunyai sepeda, kita katakanlah orang yang mempunyai ilmu tingkatan SD dan SMP. Ketika ia mampu mengendarainya, tentu akan mudah ia berjalan lebih cepat, meskipun masih ada tenaga kelelahan karena dia menggoes, mengutik, apapun lah bahasanya itu. Kalau naik sedikit motor, orang motor ini ibarat orang yang punya ijazah SMA nih, SMA, S1. Nah, orang-orang ini kalau ia mampu mengendarainya, paling tidak ia akan mampu bermanfaat bagi 1-2 orang. Orang akan dia mampu, dia ajak, dia naik, dan dia ringankan bebannya. Orang yang profesor, doktor, kiai ini ibarat punya mobil. Kalau dia mampu melaksanakannya, mengamalkannya, ibarat dia mampu mengendarai mobil tersebut. Ia akan mampu mengajak banyak orang. Bahkan tidak hanya 2, 5, 4, 10, apalagi kalau mobilnya bus, banyak banget itu. Ya, tapi bayangkan sahabat Zakat TV, kalau orang-orang tersebut, orang-orang yang mempunyai kendaraan tersebut tidak mampu mengendarainya. Kalau orang yang punya sepeda sih mungkin masih capek sendiri, dia ngedorong. Orang yang punya motor paling tidak udah bisa nyusahin orang tuh, dia ngedorong, nyuruh orang ngedorong lagi biar nggak, paling tidak dirinya terlalu berat. Tapi bayangkan orang-orang yang berilmu tinggi tidak bisa mengamalkannya, jauh lebih berat. Orang punya mobil, bayangin nggak bisa ngejalanin mobil, ngedorong. Bukan hanya dia yang susah, berojek, tukang-tukang pinggir jalan diajak suruh ngedorong. Paling tidak ini adalah ibrah orang-orang yang berilmu. Maka pantas kata Rasulullah, innal alimina halkah, orang-orang yang berilmu itu akan celaka, illal amilin, kecuali orang-orang yang mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan nih saya, sahabat Zakat TV yang ada dimanapun berada, adalah termasuk orang-orang yang paling tidak berilmu walaupun sedikit, tapi mampu mengamalkannya.
Selanjutnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita lakukan ketika Idul Fitri adalah kita berusaha sedemikian rupa menjaga ibadah-ibadah kita. Bagaimana cara kita menjaga ibadah-ibadah kita yang sudah kita lalui? Ya paling tidak dengan melaksanakan ibadah kelanjutan. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena menurut satu riwayat puasa 6 hari ditambah bulan Ramadan itu sama dengan pahalanya kita berpuasa selama 1 tahun. Bayangkan sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri, hari yang penuh dengan kegembiraan, hari yang ditunggu-tunggu selama bulan suci Ramadan, hari yang insya Allah menjadikan kita kembali kepada fitrahnya, menjadikan kita orang yang insya Allah dihitung seperti terlahir kembali. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa sebelumnya. Karena ini memang janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan Rasulnya. Man qoma, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan bulan ibadah ritual puasa ditambah lagi dengan qiyam Ramadan karena berharap dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fitri, 1 Syawal, mudah-mudahan menempatkan diri kita pada posisi kita suci baik lahir maupun batin. Tapi kiranya tadi dalam keadaan kegembiraan hari-hari yang fitrah ini ada beberapa hal yang perlu kita sikap, yang perlu kita ingati dalam diri kita yang telah kita bahas tadi. Yang pertama adalah ar-raja, kita berharap-harap cemas, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, puasa, qiyamul lail dan sebagainya yang dijanjikan akan menjadikan penyebab ampunan dosa-dosa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah satu-satunya harapan. Selanjutnya adalah kita mengevaluasi diri kita. Sejauh mana apa yang telah kita lakukan? Perbuatan-perbuatan apa yang senantiasa kita lakukan? Jangan-jangan di bulan suci Ramadan, di ibadah yang suci selama bulan suci Ramadan ada hal-hal yang telah menghalangi pahala berpuasa kita, pahala qiyam Ramadan kita, dari hal yang terkecil hingga tentu pada perbuatan-perbuatan yang besar yang mampu dilihat dan dideteksi. Yang ketiga adalah kita mencoba menjaga ibadah puasa kita dengan sekuat mungkin. Salah satunya adalah dengan meneruskan ibadah puasa kita dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal setelah Ramadan, maka bulan Ramadan dan puasa Syawal tersebut pahalanya sama dengan orang berpuasa selama 1 tahun. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan kegembiraan juga diiringi dengan
sikap yang senantiasa tawadu dan rendah hati terhadap apa yang telah kita lakukan. Jangan sampai mentang-mentang kita merasa sudah lepas dari Ramadan, kita sudah merasa melaksanakan kewajiban-kewajiban, bahkan ditambah ibadah-ibadah yang sunnah, kita merasa sudah terbebas dari api neraka. Paling tidak 3 sikap tadi menjadi tanbih dalam diri kita, menjadi pelecut semangat kita untuk senantiasa berbuat kebaikan di hari-hari selanjutnya, hingga kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Ramadan yang akan datang. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri ini. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah dan puasa kita yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigharan. Ya Allah ya Rabb. Seiring ya Allah kami memohon ampunan kepadamu ya Allah. Kami juga memohon ampunan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Karena ya Allah tidak akan kami disebut sebagai orang yang saleh, sebagai orang anak yang saleh kalau kami tidak mendoakan orang tua kami ya Allah ya Rabb. Maka ampunilah kami dan kedua orang tua kami ya Allah dari segala kesalahan dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, di hari yang fitri ini ya Allah, di hari kebebasan ini ya Allah, maka ya Allah bebaskanlah kami dari belenggu api neraka. Bebaskanlah kami dari segala dosa-dosa yang mampu menjerumuskan kami ya Allah ke dalam neraka jahanam, yang mampu menjauhkan kami dari ridha-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami senantiasa kekuatan, kesabaran dalam menjaga ibadah yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, juga panjangkanlah umur kami ya Allah, agar kami mampu bertemu dengan Ramadan-Mu yang mulia ya Allah pada tahun yang akan datang. Ya Allah ya Rabb, terimalah ya Allah doa kami ya Allah. Terimalah kami doa kami ya Allah, dari hamba-Mu yang fakir, dari hamba-Mu yang zalim ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dipertemukan oleh bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Kami segenap kru Zakat TV, saya mewakili kru Zakat TV acara puasa, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Billahi bisabil haq. Astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.